sepertinya tidak paham apa yang diucapkan oleh atasan beliau, ya, oleh kepala daerah. Atau waktu kepala daerah berpidato menerangkan terjadinya Kabupaten Batubara ini, beliau tidak mendengarkan. Iya. Cuek. Yang duduk sekarang ini di pemerintahan Kabupaten Batubara harus tahu sejarah terbentuknya Batubara. Bukan hadiah nih ya Ketua ya. Ya, bahwa Batubara ini bukan hadiah. Batubara ini hasil perjuangan. Karena kabupaten ini terjadi karena perjuangan masyarakat Batubara. Ya. Jangan yang baru nongol belagu kayak pejuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Iya, selamat malam. Hari ini Repodcast dapat berbincang dengan mantan ketua, bukan mantan ketua, ketua kedua dan ketiga Pemuda Pancasila Kabupaten Batubara, dan beliau juga adalah aktivis pemekaran. Namun berada kondisi saat itu beliau di Jakarta. Akhirnya beliau, kalau nggak salah, menjabat sebagai ketua divisi Gemkara. Terakhir, pertamanya bukan saya, Iya. karena saya juga ada kesibukan di luar. Terakhir, saya. Perkenalkan dulu nama ketua. Nama saya Yakat Ali. Saya lahir di 50 kota. Kota kita tercinta, ibu kota Kabupaten Batubara. Setelah menamatkan SLA, saya meneruskan studi ke Jakarta. Sampai 36 tahun saya di Jakarta dan sekitarnya. Manado, Kalimantan, Serang, dan tempat-tempat lain. Saya pulang ke Batubara setelah berjuang bersama-sama rekan-rekan, sahabat-sahabat, saudara-saudara kita di Batubara dalam Gemkara. Oke, sebelum masuk ke situ Ketua, Ketua pulang kemari untuk pertama kalinya. Sejarah mencatat Ketua adalah Ketua Pemuda Pancasila 2 periode Ketua ya. Ya. Sebelum masuk kita ke sejarah Gemkara, coba dulu ceritakan Ketua bagaimana Ketua berkiprah di kepemudaan itu. Dan hari ini masih muda Ketua. Ya. Itulah hebatnya Pemuda Pancasila. Iya. Karena kita walaupun usia sudah lanjut merasa muda terus. Karena panggilan pemuda ya Ketua. Karena panggilannya Pemuda Pancasila, tidak ada kakek Pancasila. Iya. Saya mulai ikut di Pemuda Pancasila sekitar tahun 85 di Serang, Banten. Ya. Di Serang, Banten, dan seterusnya saya juga di Kalimantan Timur pernah jadi pengurus Pemuda Pancasila. Pada saat saya di Kalimantan Timur, saya dipanggil Bupati Batubara waktu itu agar pulang ke Batubara karena ada rencana pembangunan untuk berkembangnya ibu kota ini lebih bagus dan lebih baik. Iya. Maka Ketua saat itu jabatannya apa di sana? saya general manager di salah satu perkebunan di Kalimantan Timur. Setelah Batubara jadi nih Ketua ya? Setelah Batubara jadi. Iya. Saya waktu itu pun ikut pulang ke Batubara pada saat pemilihan bupati pertama. Pertama ya 2008 ya Ketua ya? Ya, 2008. Jadi setelah itu maka saya pulang ke 50 setelah disetujui oleh keluarga. Maka sampai sekarang saya ada di 50. Tanah kelahiran saya. Iya. Tapi sebelumnya Ketua, selama di Jakarta itu Ketua kan melanglang buana tadi ya. Ya. Selama di Jakarta sebelum Batubara jadi, Ketua kabarnya juga kan berkiprah di Gemkara itu ya. Ya, waktu itu pada tahun 2000. Awal ya, sekitar awal datanglah tim dari kabupaten, dari daerah ke Jakarta. Untuk menginformasikan bahwa punya rencana untuk memekarkan Kabupaten Batubara. Iya. Untuk itu mereka datang meminta kepada orang-orang Batubara yang ada di ibu kota untuk ikut masuk ke dalam Gemkara Divisi Jakarta. Iya. Pada waktu itu saya langsung oke. Saudara kita almarhum Maimun, Ya. Oka Maimun juga mendukung sekali.
Dan sejak itu kita berjuang untuk ikut memekarkan Kabupaten Batubara. Tahun 2000 itu ya Ketua ya? Tahun 2000. Apa peranan Divisi Jakarta ini? Divisi Jakarta ini berperanan dalam hal berkomunikasi dengan Komisi 2 DPR RI, Dirjen Odda, Departemen Dalam Negeri. Itu tugas kami yang utama, dan menyampaikan surat-surat dari berkas-berkas dari Batubara ke DPR RI, ke Dirjen Odda, dan ke tempat-tempat lainnya. Nanti tim kita akan menyusun itu Ketua, bukti-bukti sejarah itu akan kita buat cuplikan itu nanti. Ya, okay. Lanjut Ketua. Setelah saya pulang ke sini, sampai sekarang keluarga saya di Jakarta. Di Jakarta, dan pada saat itu banyak orang-orang kampung kita yang dalam urusan pemekaran ini, ada beberapa yang ke Jakarta, ya kita tawarkan supaya bermalam di rumah kita, ya karena kalau bermalam di hotel biaya kan cukup besar, ya jadi oleh karenanya banyak sekali teman-teman kita pejuang Gemkara yang bermalam nginap beberapa hari, setengah bulan, 10 hari di rumah kita. Seperti saudara sendiri. Seperti ya, saudara, apalagi seperjuangan. Betul. Nah, waktu itu Ketua belum jadi ketua apa ya? Belum jadi ketua Gemkara Divisi Jakarta ya? Belum, karena waktu itu kalau Bang Saini yang jadi ketua. Oh, Pak Saini ya? Bang Saini, terus kita sama saudara kita Edi Nur, Maimun, dan yang lain-lain sama-sama berjuang, membantu, mendukung, mengendorse bangsa ini. Ya. Tahun berapa Ketua dipilih akhirnya di Ketua Gemkara itu? Tidak ada pemilihan, langsung aja. Oh ya, betul. Betul. Terus ada almarhum Bang Haidir, segala macam. Ya. Sama-sama kita berjuang, sama-sama satu tim. Kita itu sebenarnya tim di Divisi Jakarta ini ya. Ya. Tidak strukturnya tim. Ya. Tim untuk... Tak begitu perlu kali struktur waktu itu ya Ketua. Kita yang penting sama-sama berjuang dengan ikhlas. Bagaimana Batubara jadi? Bagaimana Batubara ini jadi mekar dari asahan. Ya. Setelah mekar, disitulah Pak Oka Arya mengajak Ketua pulang ya? Ya, waktu itu beliau terpilih jadi bupati, mengajak saya pulang ke Batubara untuk membangun Batubara. Begitu ceritanya. Iya. Tapi sebelumnya saya masih sangat muda saat itu Ketua, saya pernah lihat Ketua diceritakan ini akan datang tim dari Jakarta. Ya. Wah, supolan. Dari situ saya melihat Ketua pada saat di lapangan Labuan Ruku. Itu kalau nggak salah siapa yang orang Ketua bawa dari Jakarta pada saat itu? Kita membawa DPR RI Komisi 2. Ya. Untuk menyerap aspirasi masyarakat. Betul. Ya. Ceritakan kisahnya dulu teman. Jadi kita waktu itu saya dengan saudara saya almarhum Maimun, ya sama-sama dari Jakarta sama Komisi 2 dan dijemput di airport Polonia waktu itu. Ya. Yang saya terharu pada saat itu di perbatasan, yaitu di Laut Tadur, perbatasan Sergei dengan Batubara. Di situ masyarakat Batubara datang berduyun-duyun untuk menyambut kami. Artinya kami ini, kita Gemkara Jakarta dan DPR RI Komisi 2. Begitu antusiasnya. Begitu antusiasnya masyarakat untuk agar kabupaten ini jadi. Terus kami iring-iringan melalui Simpang Dolo sampai ke Labuan Ruku. Di Labuan Ruku itulah disongketin, di segala macam kan. Ya diangkat-angkat, senang sekali lah kita. Kenapa? Saya banyak juga kawan-kawan, karena saya dulu pernah membentuk ranting pemuda Pancasila 50. Iya. Saya rasa saudara saya ingat itu ya. Tahun 84 itu ya. Karena waktu itu rantingnya tidak ada. Betul. Jadi situ banyak beberapa kawan ranting pemuda Pancasila ikut menyambut. Ya. Itu di kira-kira tahun 2002 ya Ketua ya. Nah, akhirnya Batubara hari ini mekar ya Ketua ya. Alhamdulillah mekar, berkembang. Dan harus diingat, di sini saya mau titip pesan sedikit saudara saya, bahwa Batubara ini ada
karena Gemkara. Iya, iya. Gemkara ada karena batu bara. Iya, iya. Batu bara adalah Gemkara, Gemkara adalah batu bara. Iya. Untuk itu kepada, boleh saya menyampaikan pesan ini? Bolehlah Ketua, dan memang harus. Nah, untuk itu kami dari Gemkara mengharapkan agar yang duduk sekarang ini di pemerintahan Kabupaten Batubara harus tahu sejarah terbentuknya batubara. Bukan hadiah nih Ketua ya. Ya, bahwa batubara ini bukan hadiah. Batubara ini hasil perjuangan, ya, bersama-sama masyarakat batubara. Ya. Dan untuk itu saya memohon kepada pemerintah Kabupaten Batubara, dalam hal ini Kepala Daerah Bupati Adinda tercinta, Iya. Insinyur Jahir MAP, Ya, lengkap itu Ketua, ya, tinggal OK-nya sedikit. ya, Haji ya, Haji. Ya. Memohon untuk kepada pembantu Pak Bupati dalam hal ini Kepala Dinas, Ya. agar mereka mempelajari terbentuknya Kabupaten Batubara ini. Untuk apa? Ya. Untuk mereka bisa menghargai, ya, tokoh-tokoh pemekaran Kabupaten Batubara, bukan individunya, Gemkaranya yang kita perlu hargai, ya. Karena ini mewakili masyarakat Batubara. Sudah jelas Gemkara itu ada gerakan masyarakat. Ya. Artinya kami yang duduk di Gemkara ini aja mewakili mereka. Ya. Ya, mewakili masyarakat Kabupaten Batubara yang sekarang 100.000. Ya. Jadi saya beberapa hari yang lalu, hari Jumat itu menyesalkan atas kejadian yang terjadi di lapangan sepak bola 50. Ya. Atas arogansi seorang kepala dinas terhadap masyarakat. Ya, saya tidak perlu detailnya. Ada kejadian mungkin masyarakat bisa menilai dari beberapa medsos yang sudah tersebar. Iya. Itu aja. Ya. Dia lupa bahwa kita Gemkara kemarin bukan hanya sekedar bercakap untuk memperjuangkan ini Ketua ya. Berantem pun kita siap nih, Ya, kan? itu Atau kita ingin coba cuman Ketua. Kenyataannya memang begitu. Iya. Kita memekarkan Kabupaten Batubara ini berdarah-darah. Iya. Bukan asal ngomong, ya. Iya. Bukan ngomong sana, berkoar sini. Berjuang dengan fisik. Iya. Dihampang buat preman. Ya, dihampang oleh orang-orang bayaran. Ya. Betul. Tapi kita tetap terus maju. Dan alhamdulillah Batubara jadi. Itu kurasa Pak Kadis itu nggak paham itu Ketua. Ya itu yang kita sesalkan. Seharusnya pembantu-pembantu bupati ini harus paham perjuangan Kabupaten Batubara. Mungkin Pak Bupati belum bilang itu Ketua. Belum, saya rasa belum sempat atau lupa. Ya. Iya. Tapi ada uniknya Ketua. Saya melihat ada juga perlawanan dari anggotanya nih ke Pak Bupati. Saya berasumsi begini. Pak Bupati saat itu pidato, kalau tidak ada Gemkara, Batubara ini tidak akan jadi. Katanya di pidato itu. Ya. Di saat Pak Kabaharkam ada. Nah, tolong Ketua Gemkara berdiri dulu ke depan. Nah, itu kan indikasi bahwa Pak Bupati memberi sinyal itu Ketua. Itu sudah sinyal kepada pembantu-pembantunya. Iya. Makanya itu saya pun termasuk heran. Kenapa seorang kadis pemuda dan olahraga berbuat demikian? Iya. Ya. Saya nggak usah ceritakan detailnya lah. Iya. Tapi sepertinya tidak paham apa yang diucapkan oleh atasan beliau, ya, oleh kepala daerah. Atau waktu kepala daerah berpidato menerangkan terjadinya Kabupaten Batubara ini, beliau tidak mendengarkan. Iya. Cuek, artinya cuek. Ya. Tapi kalau begitu ada indikasi dia sedang juga tak hirau kali lah siapa Ya, bicara. tidak hirau ucapan kepala daerah. Ngawur itu. Tapi sampai hari ini tindakan yang terukur belum dilakukan Pak Bupati itu Ketua. Mungkin ini orang pintar bekerja, jadi dipertahankan Pak Bupati. Saya rasa seperti itu Ketua. Kita sangat setuju kalau pembantu bupati ini orang-orang pintar. Ya, tapi jangan pintar saja dalam bekerja, tapi pintar juga dalam bersosialisasi. Iya, punya ya. adab ya. Karena ini tahun-tahun politik. Iya. Karena
dia itu akan feedback ke bupati apa yang dilakukan oleh orang-orang bupati. Betul, betul. Ya. Jadi kita himbaulah sebagai Gemkara bahwa orang-orang yang membantu Bapak Bupati ini harus tahu diri. Ya, tahu diri. Ya. Itu. Lanjut lagi ketua, yang ketua ingin itu saya rasa ya. Ya. Itu saya rasa harus tahu diri. Ya. Jadi pemirsa, banyak para pejuang Gemkara itu akhirnya memunculkan dirinya dari persembunyian, melihat kejadian yang kita anggap kurang baik di Batubara ini. Ada pepatah atau ucapan dari pendiri bangsa ini, Devandi Padar, Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali lupakan sejarah. Nah, kami beranggapan tidak ada hari esok tanpa hari ini, tidak ada hari ini tanpa hari kemarin. Artinya Batubara tidak akan pernah jadi hari ini kalau tidak ada perjuangan di hari kemarin. Setuju. Saya rasa itu sebagai penutup, namun kalau ada yang kepingin ketua sampaikan di sini, sampaikan aja. Ini mimbar bebas. Itu dia ketua. Ya, kami mengharapkan bahwa Batubara ini baik-baik saja hari ini dan seterusnya. Ya. Dan aspirasi masyarakat itu supaya direspon oleh Pemkab. Apa saja. Ya. Untuk kebaikan Batubara, untuk pembangunan Batubara. Ya. Mari kita sama-sama masyarakat Batubara ini sama-sama membangun kabupaten tercinta ini. Karena kabupaten ini terjadi karena perjuangan masyarakat Batubara. Ya. Jangan yang baru nongol belagu kayak pejuang. Ya. Nanti muncul preman kita. Ya, nanti kita juga tidak gentar menghadapi yang demikian ya. Udah kita lalui itu. Sudah lama kita bergerak di dalam hal itu. Oke. Terima kasih saudara saya. Saya diberi kesempatan datang ke sini. Batubara Gemkara. Gemkara Batubara. Siap ketua. Oke.